Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya Budianto dan ini istri saya Patricia Santi akan menyaksikan kebaikan Tuhan atas keluarga kami ketika kami terpapar virus COVID-19 pada akhir bulan Juni dan juga sampai awal Juli. Untuk kesaksiannya istri saya yang akan menyaksikannya. Ya, shalom semuanya saudara-saudara. Jadi tanggal 28 Juni itu hari Senin saya terkonfirmasi positif COVID. Saya, suami, anak. Nah, situ saya sempat panik ya. Aduh, gimana ini? Sempat takut. Tapi kemudian saya berusaha untuk tenang. Saya berusaha untuk tenang supaya saya bisa berdoa. Lalu saya berdoa. Di situ saya merasakan damai sejahtera Tuhan itu seketika muncul. Kenapa begitu cepat damai sejahtera itu saya rasakan? Karena saya diingatkan oleh Roh Kudus 2 minggu sebelum saya terpapar. Setiap saat teduh, setiap doa, setiap pujian penyembahan, jelas ada sesuatu dari dalam hati saya itu bilang, Patris, saya mau bawa kamu ke dalam satu pengalaman yang baru, pengalaman yang akan membuat kamu tahu apa itu artinya Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang menyertai. Dan di situ setiap saat itu saya baca firman Tuhan itu berbicara tentang penyertaan, tentang keselamatan yang daripada Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, dan juga mengingatkan saya untuk tidak takut, tidak khawatir, untuk bergantung terus sama Tuhan. Dan saya sampaikan kepada suami, hari-hari ini kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ayo baca firman, rajin, banyak berdoa, pujian, penyembahan. Udah bukan waktunya hari-hari ini kita itu main-main gitu. Makanya waktu saya berdoa itu rasanya langsung damai. Oh iya, ternyata ini maksud Tuhan pengalaman barunya. Jadi saya tahu kami diizinkan untuk masuk medan perang ini, tapi Tuhan juga sudah mempersiapkan kami itu dengan senjata Allah, itu firman-Nya, gitu ya. Jadi singkat cerita, hari Senin saya anosmia, hari Rabu saya sudah bisa mencium kembali. Saat saya merasa tubuh saya sudah sehat, saya aktivitas seperti biasa. Di hari Rabu ternyata saya drop, saturasi sempat turun di bawah 90 dan saya sesek nafasnya, dadanya rasa berat sekali gitu. Saya panggil suami, kok kayak nggak ada kekuatan. Kedua tangan, kedua kaki saya itu mulai kaku, kayak kesemutan, kebas gitu, nggak bisa lemes gitu ya. Otak saya juga rasanya kayak kosong. Saya sampai lupa cara nafas seperti apa. Lalu suami memasangkan oksigen. Di situ akhirnya suami memutuskan untuk membawa saya ke UGD. Di situ saya sempat beberapa kali mau pingsan, tapi suami saya berusaha keras supaya saya itu fokus, supaya saya nggak kehilangan kesadaran. Dan di situ juga saya diingatkan, oh ya, ayat yang biarlah setiap yang bernafas memuji Tuhan. Jadi sekalipun saat itu nafas saya rasanya berat, buat ngomong aja ngos-ngosan, tapi saya tahu saya mau tetap memuji Tuhan. Saya nggak mau sampai mengikuti kelemahan tubuh saya. Saya harus semangat gitu. Di situ saya tetap memuji Tuhan, saya tetap fokus berdoa, saya tetap menyebut nama Tuhan karena saya percaya bahwa nama Tuhan itu lebih berkuasa dari virus yang ada dalam tubuh kami. Saya percaya bahwa Tuhan pasti menyelamatkan, sama seperti janji-janji yang sudah Dia siapkan sebelum saya terpapar COVID ini. Saya pegang janjinya saat itu. Singkat cerita, saya dan suami ditolak dari UGD rumah sakit satu, dan kita harus cari rumah sakit yang lain. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kita bisa mendapat fasilitas di UGD salah satu kota Tegal ya. Di situ saya mendapat beberapa pengobatan dan puji Tuhan membaik, luar biasa sekali, semuanya membaik. Saya bisa bernafas normal walaupun tubuh masih lemas ya. Tapi saya tidak perlu rawat inap. Dan saya percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan akhirnya saya benar-benar melihat apa itu pertolongan Tuhan. Rasanya seperti apa disertai Tuhan di dalam saat-saat seperti itu.
saya bersyukur sekali. Dan setelah dari rumah sakit itu, semakin hari kesehatan kami semakin dipulihkan, semakin kuat, semakin oke gitu. Puji Tuhan sekali. Dan puji Tuhannya setelah kami isoman ya, saya mencoba membaca firman. Ada satu firman yang sungguh sangat melema, yaitu di Yesaya 61 tentang kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Dan di situ saya tahu kenapa saya diizinkan Tuhan mengalami ini semua, supaya saya bisa merasakan gitu, supaya kalian bisa merasakan, oh begini ya rasanya. Dan selama isoman itu, circle di sekeliling kita, entah keluarga, teman, banyak sekali yang terpapar. Dan di situ saya diingatkan, oh ya, saya mendapat pertolongan Tuhan. Hati saya juga ingin menolong orang-orang di sekeliling saya. Dan diingatkan kembali bahwa hari-hari ini memang kita harus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sekeliling kita. Kita harus benar-benar menyampaikan hal-hal yang positif pada orang-orang di sekeliling kita. Karena hari-hari ini seluruh pemberitaan itu rasanya berat. Kabar duka cita di mana-mana, tentang angka COVID yang terus melonjak di Indonesia, PPKM yang mungkin juga dirasa berat oleh sebagian besar masyarakat. Orang-orang itu kekurangan kabar baik. Maka ini kesempatan kita semua sebagai umat Tuhan. Ayo kita sampaikan kabar baik kepada orang-orang di sekeliling kita saat ini. Itu maksud Tuhan, yang Tuhan mau. Kita harus bergaul karib sama Tuhan. Kita minta kekuatan dari Tuhan supaya roh dalam diri kita itu terus menyala-nyala. Kita bisa menyampaikan kabar baik. Kita bisa terus menyalurkan tentang kasih Tuhan kepada sekeliling kita. Dan hari-hari ini juga Tuhan mau supaya kita semua sungguh-sungguh mengandalkan Dia, sungguh-sungguh berseru pada namanya lebih lagi, mau rendah hati juga untuk senantiasa dibentuk sama Tuhan. Pokoknya benar-benar Tuhan maulah memakai kita semua ya. Saya juga bersyukur, kami bersyukur ya, selama isoman kita dilayani dari tim GBI Asem 3 Tegal lewat Sahabat Orang Sakit SOS. Menurut kami, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan ini adalah garda terdepan untuk kami semua yang sakit, untuk bisa meningkatkan sistem iman kita. Kita sangat diberkati sekali, sangat membantu ya. Ini sharing dari kami. Kiranya kemuliaan Tuhan saja yang diceritakan, dan mari kita senantiasa hari-hari ini sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sekian, Tuhan memberkati.